Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi istimewa MTA TV, seruput kopinya, cermati infonya. Ya, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kami berdua bisa hadir menyapa Anda di program Kopi Istimewa MTA TV. Tentunya bersama saya Ida Aisyah dan juga rekan saya Amalia Tina, dan tentunya kami di sini dalam keadaan baik dan sehat ya rekan Ida ya. Semoga pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada juga dalam keadaan baik dan sehat sehingga bisa menyimak acara kita hari ini di Kopi Istimewa MTA TV begitu. Dan tentu saja kita sudah menyiapkan beragam informasi pilihan ya untuk pemirsa dari saat sekarang hingga pukul 10 nanti. Iya. Ya, dan beberapa informasi yang akan kita hadirkan, salah satunya nanti tentang apel kebencanaan dalam rangka menghadapi bencana hidrometeorologi. Kemudian juga ada berbagai informasi lainnya, termasuk nanti kita akan berbincang dengan salah seorang guru dari Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta tentang para siswa yang melaksanakan PKL atau magang kerja di tempat usaha warga begitu ya. Sangat menarik sekali ya berita hari ini, dan tentunya ini juga bisa jadi perhatian oleh pemirsa MTA TV untuk menyimak program kita hari ini. Dan langsung saja ya rekan Ida ke berita pertama. Ini ada apel siaga yang dilakukan oleh pemerintah di Kecamatan Sine di Ngawi, Jawa Timur, melakukan apel siaga begitu untuk persiapan menghadapi bencana meteorologi, mengingat hidrometeorologi, mohon maaf. Ya, ini bencana yang memang biasa datang ketika curah hujan ini sangat tinggi. Jadi selain ada banjir, juga beberapa lokasi itu juga terjadi tanah longsor karena banyak sekali air yang turun kemudian masuk ke tanah. Sementara di tanah tersebut tidak ada ditopang akar-akar pepohonan yang cukup begitu ya, jadi rawan longsor begitu. Air juga susah masuk ya rekan Ida ya. Jadi ini menjadi persiapan bagi masyarakat juga di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi untuk bagaimana caranya nanti menghadapi bencana hidrometeorologi. Dan langsung saja ya rekan Ida kita sampaikan beritanya. Ini ada Pemerintah Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menyiapkan seluruh personil dan relawan bencana untuk selalu waspada dan sigap dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Kesiapan seluruh perangkat di Kecamatan Sine terlihat pada kegiatan apel gelar pasukan kesiapsiagaan hidrometeorologi di halaman kantor Kecamatan Sine pada Jumat lalu. Apel dipimpin oleh Camat Sine, Fuad Misbahuddin Fahmi, dihadiri jajaran Forkopimjam, instansi terkait serta relawan kebencanaan termasuk dari SAR MTA. Camat Sine menjelaskan kegiatan ini untuk menyiapkan unsur potensi dan peralatannya dalam menghadapi bencana yang tidak terduga di musim hujan. Dengan tujuan kita juga menyiapkan potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Sine, terutama dari segi sumber daya manusia, kemudian juga dari peralatan-peralatan tentu saja. Dalam menyikapi bencana yang mungkin terjadi, dan Ramil Sine telah berkoordinasi dengan jajaran Forkopimjam hingga pemerintah tingkat kelurahan. Kami Forkopimjam sudah koordinasi dengan Pak Camat, dengan Kapolsek, kemudian yang di wilayah terkait dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian Bahlurah yang ada di wilayah, semuanya itu sudah terlaksana dengan terorganisir dengan baik. Pihaknya juga berharap kebersamaan elemen masyarakat dapat mengurangi risiko akibat bencana yang mengintai di musim hujan ini. Kontributor Ngawi Jawa Timur, Laili Mustikawati dan Subhan, MTA TV. Iya, karena ini akhir tahun ya rekan Ida ya, jadi mungkin ini bisa jadi perhatian khusus oleh masyarakat ya. Akhir tahun ini kan sering hujan, dan sekarang juga nggak bisa diprediksi nih hujannya kapan, panasnya kapan, kadang panas, kadang hujan. Nah ini bisa jadi persiapan untuk masyarakat juga menghadapi nanti kalau ada hujan deras begitu, bencana hujan deras begitu. Betul. Ya rekan Ida. Dan ini juga karena akhir tahun berbarengan dengan libur sekolah. Jadi anak-anak setelah melaksanakan ujian akhir semester ini libur panjang sampai nanti tahun baru, biasanya kalau libur kan pasti berwisata begitu ya, berwisata alam, entah itu ke pantai, ke gunung atau kemanapun, camping dan sebagainya. Nah ini juga bisa jadi kewaspadaan ketika sebelum berangkat
pada pagi harinya lebih baik dilihat dulu bagaimana perakiraan cuaca pada hari Iya. itu. Jadi nanti ketika di tempat wisata tidak terhambat dengan hujan deras dan lain sebagainya. Perlu juga membawa persediaan ya. Kita juga siap-siap sedia payung sebelum hujan begitu ya rekan Ida. Betul sekali. Sedia tenda juga kalau mau camping begitu Iya. ya. Baik, selanjutnya ini ya pemirsa. Iya. Ini kaitannya juga masih bencana begitu ya. Jadi di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ini ada peristiwa mohon maaf ya, di Wonosobo ya. Nah, informasi dari Wonosobo, jadi ada peristiwa hujan deras kemudian menyebabkan sungai ini meluap sehingga menghanyutkan rumah warga. Innalillahi wa inna ilaihi Dan raji'un. selain itu juga ada ini ya, kaitannya juga masih di Wonosobo. Jadi berita sedihnya sepasang suami istri ini juga tertimpa longsoran begitu sampai meninggal dunia. Iya, iya. Baik. Jadi ini juga jadi catatan penting ya rekan Ida untuk selalu waspada begitu Ya. karena bencana tidak ada yang tahu tentunya rekan Ida. Ya. Waspada dan juga banyak berdoa Iya, ya. betul. Baik, langsung saja informasinya pemirsa. Hujan deras mengguyur Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menyebabkan banjir dan tanah longsor. Satu rumah warga dilaporkan hanyut dan sepasang suami istri dinyatakan meninggal tertimpa longsoran. Banjir disertai tanah longsor di Wonosobo, Jawa Tengah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hujan deras yang terjadi pada Jumat sore menyebabkan Sungai Semagung tidak mampu menampung air secara maksimal. Rumah milik Opung, warga Kampung Sidojoyo, Kelurahan Pager Kukuh, Kecamatan Wonosobo, hanyut terbawa arus sungai. Opung mengatakan kejadian ini baru pertama kali ia alami dan tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Sama pemerintah minta kejadian ini ya baru sekali ini, dari dulu nggak ada tanda-tanda retak apa-apa itu enggak. Selain banjir juga terjadi tanah longsor di Dusun Pencar, Desa Klowoh, Kecamatan Kalikajar. Sepasang suami istri dilaporkan meninggal dunia setelah tertimpa longsoran dan jatuh ke jurang. Atas peristiwa ini, Bupati Wonosobo Haji Afif Nur Hidayat SAG mengajak semua elemen untuk tetap waspada terhadap dampak bencana. Ini satu pekerjaan rumah, tantangan besar bagi kita semuanya, sehingga kita harus selalu waspada. Dampak peristiwa ini sedikitnya 16 kakak di Kelurahan Pager Kukuh harus diungsikan. Koordinasi antar berbagai pihak terus dilakukan mulai dari tingkat RT hingga kabupaten guna menjaga keamanan bersama. Kontributor Wonosobo, Jawa Tengah, Sidik Budi Santoso, MTA TV. Jangan hantu dia. Ya, baik. Itu tadi informasi dari Wonosobo, Jawa Tengah ya terkait banjir dan juga tanah longsor. Sekali lagi ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian untuk pemirsa semuanya tentu saja ya. Entah itu di rumah, di perjalanan ataupun di tempat wisata atau di mana saja, tetap harus berhati-hati melihat bagaimana kondisi cuaca saat itu, begitu ya. Kalau kira-kira sudah mungkin mendung, gelap gitu ya, harus segera persiapan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, betul. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya kita juga harus punya persiapan yang matang begitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Satgas MTA di Riau, ini ada pelaksanaan pembekalan begitu untuk Satgas tentang bagaimana nanti cara mereka menjalankan tugasnya tentunya ya rekan Ida ya. Bagaimana cara yang benar, bagaimana cara yang efektif dan cepat untuk melaksanakan tugasnya. Dan juga kekompakannya itu yang perlu ya. Untuk bagaimana kita juga melayani masyarakat, bagaimana mereka juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat tentunya ya rekan Ida ya. Betul sekali. Nah, ini juga dilaksanakan di wilayah Riau, Sumatera dan Jambi yang mengikuti pembekalan Satgas oleh pengurus MTA begitu. Ini tentunya juga dilakukan oleh pengurus Satgasnya. Kalau Satgasnya sudah persiapan, tentunya warganya juga harus persiapan juga ya rekan Ida ya. Semuanya menyiapkan agar maksimal selamat semua, tidak ada yang tadi ya seperti tadi terkena bencana seperti itu. Semoga tidak ada lagi korban jiwa yang terkena bencana begitu. Betul. Nah ini langsung saja ya rekan Ida kita berikan informasinya. Ini ada guna menanamkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada anggotanya, pengurus Satgas MTA Pusat menggelar pembekalan bagi Satgas MTA di wilayah Riau Raya.
Sedikitnya 200 personel Satgas MTA yang berdomisili di wilayah Riau, Sumatera, dan Jambi mengikuti pembekalan pengurus MTA Pusat yang berlangsung di Gedung MTA Perwakilan Kampar Provinsi Riau belum lama ini. Pembekalan digelar untuk memahamkan visi misi, tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang diemban oleh Satgas dalam mengawal dakwah fisabilillah, terutama di wilayah Sumatera. Dalam kesempatan ini, pengurus Satgas MTA Pusat turut hadir pada kegiatan pengajian gelombang di MTA Kampar dan mengajak para jemaah untuk lebih mengenal dan dekat dengan elemen Satgas MTA. Agar warga di luar Jawa pun bisa mengerti ataupun mengenali elemen-elemen apa, sehingga bisa ikut kontribusi mendukung baik secara real material, pemikiran, dan sebagainya. Meski kegiatan berfokus di lingkungan MTA Perwakilan Kampar, pengurus Satgas MTA Pusat menyempatkan diri untuk mengunjungi perwakilan MTA yang baru di wilayah Pelalawan. Warga Ngaju di Kampar bisa lebih bersinergi lagi dalam kebersamaan ini. Datang silaturahim hampir perwakilan Pelalawan ini juga lebih menyemangatkan atau hirohnya, karena di perwakilan Pelalawan ini juga dari elemen-elemen Satgas Pelalawan nanti juga ikut. Melalui pembekalan ini diharapkan personel Satgas MTA dapat berkarakter, profesional, serta dapat mengawal jalan dakwah di MTA. Dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Trianto, MTA TV. Hanya ada pembekalan Satgas MTA yang dilakukan di Kampar, Riau begitu. Ya, semoga ini ya dakwah MTA di seluruh penjuru tanah air ini semakin berkembang ya. Kalau awalnya hanya di wilayah Surakarta saja atau tempat kita berada saat ini, kemudian juga bisa melebar ke daerah lain dan alhamdulillah juga semakin berkembang di luar Jawa. Alhamdulillah begitu. juga semakin berkembang dengan berbagai program yang ini ya variatif begitu. Ada tadi juga pembekalan Satgas, ada pengajian tentunya yang dilakukan begitu. Tadi juga Satgasnya juga pengajian ya, rekan Hidayah, tentang bagaimana tidak hanya persiapan fisiknya saja, tapi rohani, juga persiapan rohaninya juga disiapkan oleh Satgas MTA begitu. Baik. Nah, informasi berikutnya nanti kita akan hadirkan ya. Tadi kita sudah spill sedikit tentang siswa-siswi dari sekolah luar biasa atau siswa SLB yang selama ini mungkin di tengah masyarakat itu bahwa siswa SLB itu hanya bisa tergantung kepada orang lain, selalu membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa apa-apa sendiri begitu ya. Namun ternyata di SLB Negeri Kota Surakarta ini para siswa dilibatkan dalam kegiatan PKL atau magang kerja ya, luar biasa. Jadi bahkan tidak setiap siswa dari yang umum pun bisa magang begitu ya, dan ini yang dari SLB malah bisa magang begitu ya. Nah, informasinya guna mengajarkan kemandirian, sebanyak 28 siswa dengan kebutuhan khusus mengikuti program latihan kerja di tempat usaha masyarakat. Salah seorang siswa yang mengikuti program magang kerja ini ialah Guntur Wicaksono, siswa kelas 11 Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta. Ia bekerja di sebuah tempat cuci mobil dekat dengan sekolahnya di Jalan Raden Masaid, Kota Surakarta. Guntur yang mengalami hambatan berpikir atau tunagrahita ini merasa senang bisa terlibat aktif di lokasi magang. Gimana perasaannya? Senang. Kenapa senangnya? Hari sendiri yuk, rasa senang. Terus tadi udah ngapain aja? Di mobil. Iya. Nyucinya ngapain aja? Disap kayak ada air dulu, terus cuci sabun, terus ini, terus disirami, terus dibersihkan. Menurut guru pembimbing SLB Negeri Surakarta, Musowir, program ini dimaksudkan untuk memperkenalkan dunia kerja kepada para siswa dengan kebutuhan khusus. Harapannya yang pertama, siswa mengenal dunia kerja, familiar dengan tata cara kerja yang baik. Yang kedua juga mengenalkan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus, mereka bisa bekerja dengan baik sehingga kelak
mereka bisa ikut bekerja di masyarakat. Pemilik usaha cuci mobil Dwi Haryono sengaja memberikan kesempatan untuk anak kebutuhan khusus bekerja agar mereka terlatih mandiri. Iya, harus bisa. Harus mampu lah, makanya itu dia harus berlatih penuh. Tuh, harus semangat. Tapi harus memang pengajarannya harus hati-hati. Pelan-pelan. Enggak seperti yang namanya kekurangan sih, kurang ya. Ada kendala nggak Pak selama magang di sini? Nggak ada, karena yang di sini yang makan kan udah taraf SMA. Jadi untuk SLB-nya nggak seperti yang kita bayangkan, wah nanti ngamuk, nanti apa gitu, nggak ada, karena dia udah pikirannya udah mau sudah. Selain tempat cuci mobil, siswanya juga mengikuti program magang di hotel, penjahit, toko roti, bengkel, hingga fisioterapi. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Habib Taslim, MTA TV. Ya, itu tadi pemirsa ya. Gambaran ya bagaimana siswa dari sekolah luar biasa yang ini memang siswanya berkebutuhan khusus ternyata juga bisa magang kerja, membersihkan mobil, cuci mobil. Rekan Amalia sudah pernah? Kalau saya malah tidak bisa cuci mobil, dan ini tentunya jadi apresiasi begitu ya bagi teman-teman kita yang mungkin memiliki keistimewaan. Mereka juga diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pengalaman kerja tadi lewat magang kerja begitu ya, ada rekan Ida. Nah ini tentunya jadi perhatian juga untuk masyarakat tentunya ya, kita bisa menepis pandangan bahwa teman-teman istimewa kita ini mungkin mereka menganggapnya tidak bisa apa-apa, selalu bergantung. Nah ini mungkin bisa mulai ditepis begitu ya rekan Ida ya, dengan adanya berita tadi. Ini teman-teman kita yang istimewa juga punya potensi masing-masing yang tentunya harus dan perlu untuk dikembangkan begitu ya rekan Ida. Betul, ini tentunya dukungan dari lingkungan, dukungan dari keluarga, dari lembaga pendidikan ini sangat diperlukan begitu ya. Jadi kalau misal kita juga berikan apresiasi nih untuk para orang tua yang mau menyekolahkan putra-putrinya begitu ya di SLB, tidak disembunyikan dengan alasan mungkin malu dengan lingkungan sekitar begitu ya. Karena mereka juga bukan aib yang perlu ditutupi ya rekan Ida ya, mereka adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terima kasih juga untuk sekolahnya tadi yang sudah memberikan mereka kesempatan, lalu ada tempat magangnya, lalu ada juga orang tuanya juga yang dengan rasa percaya memberikan rasa percaya kepada anaknya untuk oke, kamu mencoba latihan kerja begitu. Betul, ini apalagi tadi dari tempat kerjanya juga tempat usahanya juga yakin ya bahwa oh ini tuh biasa aja anaknya begitu, jadi tidak ngamuk dan lain sebagainya. Ternyata bisa untuk diarahkan. Baik, dan kita akan break dulu sejenak. Setelah ini kita juga akan melakukan wawancara dengan Bapak Musawir selaku guru dari SLB Negeri Surakarta. Begitu ya, kita akan tanya lebih jauh ya, bagaimana sih bisa mengarahkan anak-anak istimewa ini supaya bisa berbaur dengan masyarakat, bisa mandiri. Baik, kita akan ketahui bersama setelah jeda iklan berikut ini ya rekan Ida. Tetap di Kopi Istimewa MTA TV, seruput kopinya, cermati infonya. Ya, pemirsa, kembali di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Aduh rekan Ida, ini kopinya diseruput dulu rekan Ida. Karena sudah menipis ya. Sebenarnya kurang fokus nih. Semoga pemirsa tetap fokus ya menyaksikan kita. Ini masih ada beberapa berita yang perlu kita sampaikan sebagai informasi untuk pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada ini. Rekan Ida, langsung saja ya. Ini kaitannya dengan pasar tradisional dan oleh-oleh gitu. Ada apa di pasar tradisional, apalagi menjelang akhir tahun seperti ini? Iya, beritanya, tim gabungan pemerintah Kota Surakarta melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional dan pusat oleh-oleh. Petugas menemukan sejumlah barang kadaluarsa masih dijual. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Dinas Kesehatan Kota, serta Satpol PP ini terbagi dalam 2 rombongan. Salah satunya mengunjungi pasar Sidodadi Kleco di Kecamatan Lawean. Setelah mengecek ke sejumlah toko makanan, ditemukan beberapa makanan ringan berupa jajanan snack dan roti yang sudah kadaluarsa. Petugas menyita dan memberikan teguran kepada pedagang yang bersangkutan untuk lebih teliti dan memeriksa dagangannya secara berkala, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Bagian hasil kita pada hari ini, kita di pasar ini menemukan beberapa produk pangan yang informasi di label itu kita lihat ternyata sudah expired. Kemudian kita amankan, nanti kita titipkan ke lurah pasar untuk bisa selanjutnya diambil oleh para salesnya. Tetapi kalau dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan nanti tidak diambil, barang tersebut nanti akan segera kita musnahkan. Salah seorang penjual mengaku tidak keberatan dengan adanya sidak tersebut karena membuatnya bisa lebih teliti. Kan sudah tak masukkan sana kan nggak genang-genang kayak dijual gitu loh. Nanti kan tinggal sales ini ngambil. Ini kalau ada ya. Memang sebenarnya kalau udah jelek memang nggak tak pajang di depan. Menjelang libur akhir tahun, pemerintah Kota Surakarta akan menggencarkan pengawasan dan pengendalian barang makanan dan obat yang beredar untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Habib Taslim, MTA TV. Iya, itu tadi beritanya ya rekan Ida, ada sidak di pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Kota dan juga Satpol PP. Ini bersinergi, bekerja sama untuk menyidak begitu di pasar-pasar tradisional. Apakah masih ada pedagang-pedagang nakal yang menjual oleh-oleh atau makanan-makanan yang sudah kadaluarsa atau begitu. Pedagang yang tidak sengaja nakal. Iya. Dalam arti memang kurang teliti begitu ya. Betul. Ini stoknya harusnya sudah tidak dipajang, tapi ternyata masih dipajang begitu ya. Betul. Ini juga jadi perhatian untuk pemirsa konsumen tentunya untuk selalu mengecek nih tanggal kadaluarsa pada kemasan begitu. Kalau pedagangnya lupa gitu ya rekan Ida, ini konsumennya bisa cek sendiri di kemasannya. Iya, gitu. tanggal kadaluarsanya dan kalau memang membeli ini demi kualitas juga jangan terlalu mepet dengan tanggal akhir kadaluarsanya karena bisa berisiko apa mungkin baunya sudah tidak enak atau rasanya sudah berubah, rasanya berubah begitu. Baik. Nah, kita ke informasi berikutnya ini ya. Jadi ada kegiatan pembukaan Rakernas dan juga Musornaslub NPC Indonesia yang ini memang karena menjelang pemilu seharusnya digelar tahun depan, tapi karena ada pemilu maka diajukan bulan ini begitu ya. Dan informasinya menjelang pemilu 2024, Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa tahun 2023 National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI digelar lebih awal. Pembukaan Rakernas dan Musornaslub NPC Indonesia dilakukan oleh Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin malam. Kegiatan ini dihadiri 32 pengurus NPCI dari berbagai provinsi di Indonesia. Menurut Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun, Rakernas dan Musornas seharusnya dilakukan pada tahun depan, tetapi karena bersamaan dengan pemilu 2024, maka diajukan pada Desember ini. Semua, cuman ini kan waktu aja kita majuin ini, waktunya aja yang kita majuin. Yang sebetulnya yang flat itu 2024 bulan 2 sesuai dengan pemilu. Tapi iya terusan gue. Sejumlah agenda penting dibahas pada Rakernas dan Musornaslub NPCI 2023, antara lain pencapaian prestasi NPC Indonesia dalam 5 tahun terakhir, kerjasama dan hubungan luar negeri, persiapan Pekan Paralimpik Nasional tahun 2024, dan perubahan ADART. Melihat prestasi para atlet NPC Indonesia yang kini terus berkembang, Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora mempersiapkan adanya regenerasi para atlet. Kan harus setiap pembinaan itu harus ada regenerasi, tanpa ada regenerasi sebetulnya pola pembinaan yang benar adalah kelompok umur kan? Ya. Kelompok umur dari usia katakanlah pemudaan bakat yang dari usia 13, kemudian 15, 17, 19, 21, kemudian elitnya. Dan itu ke depan harus kita lakukan, hanya tinggal disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada di pemerintah.
Selain itu, dalam Rakernas dan Musornaslub ini juga digelar pemilihan kembali Ketua Umum NPC Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, baik. Itu tadi pemirsa informasi tentang kegiatan rapat kerja nasional dan musyawarah olahraga nasional luar biasa tahun 2023 yang diadakan National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI. Baik, tadi juga diadakan oleh Kemenpora RI begitu di Surakarta untuk bagaimana kesiapannya menyambut ini ya, laga perlombaan bagi teman-teman disabilitas kita begitu. Tentunya perlu banyak persiapan. Iya, baik. Dan tadi sudah kita spill dikit bahwa kita juga akan berbincang begitu ya dengan Bapak Musowir ini selaku guru dari Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Surakarta yang tadi tentang siswa yang magang kerja atau PKL. Kita langsung menyapa Bapak Musowir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Musowir, Assalamualaikum. Ya, sepertinya masih belum bisa terhubung ya rekan Ida ya. Baik, ya coba nanti kita akan coba hubungkan lagi siapa dengan bisa terhubung ya. Iya, dengan Bapak Musowir begitu. Baik. Baik. Dan ini lanjut saja ya rekan Ida ya. Ini ada gelaran donor darah begitu. Nah, ini apa yang jadi menarik adalah bagaimana pesertanya dengan antusias, dengan semangat yang tinggi mendonorkan darahnya. Dan ternyata setelah ditelusuri nih rekan Ida, ternyata ada pengalaman yang kurang enak oleh Bapak ini, oleh begitu. Istri Bapak ini ya. Oke. Dan juga jadi sebuah kekhawatiran bagi Bapak ini, dan akhirnya dia semangat untuk mendonorkan darahnya. Setiap ada event pendonoran darah, dia semangat begitu mendonorkan darahnya begitu. Baik, ya coba kita kembali terhubung dengan Bapak Musowir. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Musowir. Ya baik. Baik, kita lanjutkan ya tadi. Jadi kegiatan donor darah yang diadakan MTA Perwakilan Karanganyar bertempat di Gedung MTA Cabang Colomadu 1 ini salah satunya diikuti oleh Bapak Triyono ya. Bapak Triyono ini adalah seorang penjual mie ayam. Jadi di sela-sela berjualan mie ayam beliau meluangkan waktunya jadi meliburkan diri sehari begitu ya agar bisa donor darah. Nah, kenapa Bapak Triyono ini semangat untuk donor darah? Karena dulu ketika istrinya melahirkan ini kesulitan untuk mendapatkan transfusi darah gitu. Ini jadi pemicu untuk kemudian rajin untuk mendonorkan darah begitu. Iya, tentunya berita dari Bapak Triyono ini tidak jangan sampai terjadi kepada pemirsa ya, jangan sampai ada kejadian sedih dulu baru sadar untuk mendonorkan darah. Jangan ya, ini kesadaran bagi kita semua untuk selalu mendonorkan darah kita, untuk memberikan apa yang bisa kita berikan kepada mungkin saudara-saudara kita yang membutuhkan begitu terkait transfusi darah. Betul, dan biasanya memang kalau belum pernah berdonor ini adanya rasa takut, ragu-ragu. Nanti kalau misalnya disuntik itu aja udah suatu tantangan tersendiri. Belum lagi nanti kita tahu, darah kita diambil nih sekantong gitu ya. Kayaknya itu menakutkan sekali. Padahal ketika kita sudah mengalami sendiri itu tidak masalah begitu ya. Ternyata tidak semenakutkan itu kok ya rekan. Disuntik mungkin ada cekitnya dikit gitu ya pemirsa ya, tapi itu tidak masalah. Kemudian diambil darahnya pun nanti dari petugas medis itu sudah mengarahkan kita gitu. Jadi setelah diambil darahnya kita diminta untuk istirahat dulu di tempat itu barang 5 menit baru nanti berdiri kemudian istirahat begitu. Jadi tidak langsung lari atau jalan begitu ya. Itu untuk antisipasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Biasanya sih memang aman. Iya, memang aman karena setelah donor ini diberi waktu istirahat, mungkin juga diberi asupan kembali. Asupannya bisa sebelum dan sesudahnya gitu ya. Baik, untuk kembali mengisi energi ini rekan Ida. Langsung saja mungkin ya beritanya ini rekan Ida. Nah pemirsa, pengalaman kesulitan mendapatkan transfusi darah menjadi motivasi seorang penjual mie ayam di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah untuk rutin mendonorkan darahnya. Inilah Triyono, seorang penjual mie ayam keliling yang rajin mengikuti kegiatan donor darah yang digelar MTA. Di sela-sela kesibukan berjualan untuk menghidupi keluarga, Triyono semangat mengikuti donor darah.
Triyono telah 10 tahun ini berjualan di depan pabrik plastik yang terletak di daerah Malang Jiwan Colomadu, serta keliling jemput bola agar seluruh dagangannya habis terjual. Sebuah pengalaman tidak menyenangkan pernah ia alami ketika sang istri kesulitan mendapatkan transfusi darah setelah melahirkan, dan hal itulah yang menjadi motivasinya untuk terus mendonorkan darah. Waktu istri saya itu melahirkan itu butuh darah 8 koli, kok susahnya mencari darah. Dari situ saya tergerak mulai ikut donor darah. Sosok yang menjadi siswa pengajian MTA Colomadu 2 ini rela libur berjualan untuk sementara waktu agar bisa mendonorkan darahnya. Hingga saat ini tercatat ia telah menyumbangkan puluhan kantong darah pada setiap kegiatan yang digelar oleh MTA. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Daniel Setianto, MTA TV. Baik pemirsa, itu tadi pengalaman luar biasa ya dari Bapak Triyono tentang pengalamannya dalam mendonorkan darah. Liku-liku mendonorkan darah, bagaimana awalnya begitu ya. Jadi semoga menjadi inspirasi buat pemirsa semuanya ya untuk peduli, untuk menyiapkan diri juga. Kadang kalau terutama seorang wanita ini kadang ada hambatannya gitu ya. Mungkin pas datang bulan atau ketika di luar datang bulan pun kadang tensinya rendah atau HB-nya juga rendah, ini tidak bisa donor darah. Makanya harus disiapkan kesehatannya terlebih dahulu dengan asupan makanan yang bergizi, kemudian juga dengan istirahat yang cukup, dengan olahraga yang teratur begitu ya. Baik, sehingga kita bisa maksimal begitu memberikan apa saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan begitu ya rekan Ida, karena mengingat darah ini sangat penting ya rekan Ida, ini kebutuhan vital untuk kehidupan manusia. Apalagi untuk perempuan begitu, mungkin nanti saat melahirkan itu membutuhkan banyak darah, dan ini juga jadi penggerak kita dengan rutin mendonorkan darah begitu ke PMI begitu. Iya, jadi manfaat donor darah tidak hanya untuk yang menerima darah, tapi juga orang yang berdonor pun sangat menerima manfaatnya, karena untuk kesehatan ini banyak sekali manfaatnya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri begitu ya, banyak literasinya begitu ya. Baik, sepertinya kebersamaan kita di Kopi Istimewa MTA TV untuk pagi hari ini harus segera kita akhiri nih rekan Amalia ya. Sudah hampir pukul 9. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Baik, dan juga semoga kita juga bisa bertemu kembali ya rekan Ida di kesempatan berikutnya di program Kopi Istimewa MTA TV. Iya, mohon maaf jika kami dalam menyampaikan ada salah-salah kata. Akhirnya saya Ida Aisyah dan saya Amalia Tina mohon undur diri, dan terus saksikan program Kopi Istimewa MTA TV setiap hari Kamis pukul 9 hanya di MTA TV channel terpilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.